Cerita berlanjut dengan menampilkan sebuah kilas balik yang bercampur dengan mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Kafka sepenuhnya berubah menjadi kaiju dan diburu oleh Mina bersama pasukan. Ia bahkan menghancurkan seluruh kota. Namun, Kafka merasa lega ketika menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Adegan kemudian berpindah ke markas Tachikawa. Pemandangan mengerikan pasca insiden sebelumnya masih sangat terasa. Kapten Mina terlihat mengunjungi lokasi tempat Kafka melindungi beberapa prajurit saat ia berada dalam wujud kaiju. Tak lama kemudian, Hoshina datang dan melaporkan bahwa Kafka masih ditahan, dan belum ada kejelasan mengenai nasibnya. Berbeda dengan Mina yang sulit ditebak isi pikirannya, Hoshina tampak masih mengkhawatirkan rekan lamanya itu. Sementara itu, Ichikawa dan Furuhashi terlihat sedang dalam perjalanan. Sesampainya di kuil Matsumoto, Furuhashi meminta difoto karena mereka tiba lebih awal dari jadwal. Keduanya kemudian duduk di taman dan berbicara tentang kekhawatiran mereka terhadap kondisi Kafka. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju divisi keempat di markas Matsumoto. Dalam hati, Ichikawa bertekad menjadi lebih kuat agar bisa melindungi Kafka di masa depan. Pada saat yang sama, Kikoru terlihat sedang iseng membuka obrolan di grup lain divisinya. Setelah melihat sendiri kekuatan Kaiju nomor 8, ia merasa terdorong untuk menjadi lebih kuat agar bisa menghentikannya suatu hari nanti. Tak lama kemudian, wakil kapten divisi pertama, Hasegawa Eiji, datang dan mengajaknya bertemu sang kapten di ruangannya. Divisi pertama dikenal sebagai divisi terkuat di seluruh Jepang. Bahkan saat Kikoru masih tinggal di Amerika, nama mereka sudah terkenal hingga ke sana. Saat berada di depan pintu ruangan, Kikoru merasa gugup karena akan bertemu langsung dengan sang kapten legendaris. Namun, ternyata bayangan tentang kapten terkuat itu langsung runtuh begitu melihat sosok Narumi, kapten yang justru terlihat santai dan sedikit nyeleneh. Hasegawa masuk ke ruangan dan langsung menendang Narumi hingga mengenai konsol gamenya sebagai bentuk teguran. Ketika Narumi menolak membersihkan ruangan dan malah melemparkan tugas itu pada bawahannya, beberapa anggota langsung masuk dan membersihkan ruangan secara paksa. Sikap Narumi berubah serius saat menyebut nama Pao, dan saat itulah Kikoru akhirnya memberi hormat. Melihat Kikoru yang terlalu formal, Narumi menyatakan bahwa ia tidak menyukai salam-salam seperti itu. Ia pun hendak menyampaikan satu hal yang bisa diharapkan dari dirinya, namun tiba-tiba alarm peringatan kemunculan kaiju berbunyi, dan hal itu menjadi contoh nyata dari yang dimaksudkan Narumi. Seluruh satuan pun langsung bersiaga menghadapi kaiju yang diperkirakan muncul dalam 15 menit. Warga segera dievakuasi, dan berbagai kendaraan serta senjata berat dikerahkan. Meskipun pada awalnya mereka berhasil mengalihkan arah kaiju tersebut, situasi tak terduga membuat Kapten Narumi harus turun tangan langsung. Dengan tenang, ia memberi perintah kepada Shinonome, Miyake, dan Tachibana untuk menuju Osanbashi, sementara Hasegawa ditugaskan tetap di dermaga Daikoku guna menahan kaiju sekuat mungkin. Dalam waktu singkat, divisi pertama berhasil mengendalikan situasi. Kikoru yang menyaksikan semua itu pun tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Setiap anggota divisi pertama memang memiliki kemampuan luar biasa. Setelah mendapat laporan lengkap, saatnya sang kapten turun tangan. Narumi dengan gaya khasnya melontarkan kalimat menggantung namun keren, lalu terjun payung langsung ke lokasi pertempuran. Dalam sekejap, kaiju itu berhasil dikalahkan oleh Narumi, sang kapten divisi terkuat di Jepang. Menyaksikan hal tersebut, Kikoru pun semakin termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Beberapa waktu kemudian, Narumi merasa sangat kesal karena pencapaian epik yang ia raih kemarin tertutup oleh pemberitaan tentang Kapten Mina. Seolah-olah Kapten Minalah yang telah mengalahkan kaiju tersebut. Padahal, meskipun sebelumnya Narumi sempat mengagumi sosok Kapten Mina, kini di matanya, Mina hanyalah kapten, sok hebat yang kerap merebut sorotan. Saat Kikoru mengingatkannya untuk menjawab telepon, Narumi justru meremehkannya dan bahkan menyindir Pak Isao dan Pak Hasegawa yang dianggapnya terlalu terobsesi dengan rapat, sesuatu yang menurutnya sangat membosankan. Namun, begitu mendengar bahwa panggilan itu berkaitan dengan kaiju nomor 8, yaitu Kafka Hibino, ekspresinya berubah. Pada saat yang sama, Kafka tengah berolahraga saat sekelompok anggota pasukan datang untuk membawanya menemui Komandan Isao. Secara kebetulan, mereka berpapasan dengan Hasegawa dan Kikoru di lorong. Saat melihat pria yang berdiri di sebelahnya, Kafka langsung bisa menebak siapa sosok itu. Isao kemudian memberitahukan bahwa Kafka akan dipindahkan ke divisi pertama. Tujuannya adalah untuk menggabungkan kekuatan kaiju terkuat dalam sejarah dengan kapten divisi pertama yang dikenal sebagai yang terkuat,
demi menciptakan satuan yang tak terkalahkan oleh bencana apapun. Meskipun dalam hati Kafka tidak ingin dianggap sebagai kaiju nomor 8 yang dibutuhkan, ia menyadari bahwa saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan. Narumi sendiri menunjukkan sikap yang agak berbeda. Ia bukan hanya menolak beberapa perintah dari komandan tertinggi, tetapi juga terlihat terlalu percaya diri dengan kekuatannya yang luar biasa. Saat hendak meninggalkan ruangan, Isao mengingatkan bahwa kekuatan Narumi saja tidak akan cukup untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Isao menjelaskan bahwa serangan kaiju nomor 9 sebelumnya membuktikan bahwa yang berkembang bukan hanya manusia, tetapi juga para kaiju. Kaiju di era ini sudah jauh lebih canggih dan cerdik dibandingkan sebelumnya. Ia khawatir kesombongan mereka justru akan membawa kehancuran. Narumi pun diyakinkan bahwa mereka perlu terus berkembang dan tidak boleh berpuas diri. Mendengar hal itu, Narumi akhirnya menyampaikan gagasan alternatifnya. Ia ingin memburu kaiju nomor 9 dan menjadikannya senjata. Namun tentu saja, Kafka tidak bisa membiarkan rencana itu begitu saja. Ia menyatakan bahwa dirinya belum bisa mati sekarang. Setelah menyampaikan isi hatinya dan sebuah janji yang belum diketahui orang lain, Kafka pun memberi hormat dengan penuh tekad dan menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan divisi pertama. Sementara itu, di markas Tachikawa, Hoshina melaporkan bahwa Kafka telah resmi bergabung dengan divisi pertama. Mendengar hal itu, Mina merasa terpacu untuk berlatih lebih keras dan mengajak Hoshina bertarung dengannya sebagai latihan. Di hari yang berbeda, Kikoru terlihat sedang berkemas sambil memandangi foto mendiang ibunya, tampak tenggelam dalam kenangan. Di tempat lain, Komandan Isao terlihat sedang menuju sebuah fasilitas bawah tanah, seolah ingin melihat atau mengenang sesuatu dari masa lalu. Tiba-tiba, terjadi gempa. Awalnya, orang-orang mengira itu hanya gempa ringan. Namun, tanpa disangka, getaran kecil itu berubah menjadi sebuah bencana besar yang sangat mengerikan.